الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو ظلم أو أظلم أو ظلم أو أجل أو يجهل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. Masnu bil amsaril masnunati bil jum'ati. Mandi-mandi yang disunahkan di dalam hari Jumat atau kaitannya dengan sholat Jumat. Sebetulnya ini bukan hari Jumat saja, tapi juga mandi-mandi yang disunahkan di dalam syariat Islam. Yansanul ghusli hadiriha wa kila likulli ahadin. Mandi kaitan dengan sholat Jumat itu disunahkan hanya untuk orang yang ingin mendatangi sholat Jumat. Jadi mandi sholat Jumat ini disunahkan, disyariatkan karena mau berkumpul dengan banyak orang. Idza jaa ahadukum al-jum'ata falyaghtasil. Jadi perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyaghtasil, hendaklah mandi, itu dikaitkan dengan idza jaa ahadukum al-jum'ah. Maka dari hadis inilah, salah satu dari hadis inilah dan juga hadis-hadis yang lain, sebagaimana dalam sanad yang lain, man atal jum'ata minar rijali wa nisa falyaghtasil wa man lam yatiya falaysa lahu ghuslun. Maka ini ada kekhususan, ada taksis, di mana perintah mandi di hari Jumat ini hanya untuk orang-orang yang menginginkan mendatangi sholat Jumat, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Wakila likulli ahadin, satu pendapat yang kedua yang lemah, disunahkan pada setiap orang mukallaf. Karena apa? Dikiaskan dengan mandi sholat Aid, di mana mandi hari raya Aid ini bukan karena sholat. Mandi itu karena memuliakan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Sehingga orang yang menghadiri sunah mandi, orang yang tidak mau sholat, orang haid pun disunahkan mandi. Karena memuliakan hari raya tersebut. Ini pendapat yang kedua. Wa waqtu minal fajr wa taqribu min dhabi afdalu. Jadi waktunya mandi dimulai sejak fajar, yaitu masuk waktu subuh hari Jumat. Kemudian mendekatkan mandi bersamaan, mendekatkan mandi dari berangkatnya dia ke sholat Jumat, afdalu adalah lebih utama. Jadi seumpama dia mandi di pagi hari, jam 6 pagi, jam 7 pagi, dengan niat mandi sholat Jumat, dia sudah mendapatkan pahala kesunahan mandi Jumat. Tetapi yang paling afdal, yang paling besar pahalanya, karena mandi itu hikmahnya adalah kita ini mau kumpul dengan banyak orang, maka jangan sampai bau badan kita, bau keringat kita ini menyakiti orang-orang, menyinggung, menyakiti, mengganggu orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi di dalam kitab-kitab fikih itu, di antara mandi yang disunahkan adalah mandi Jumat. Jadi mandi karena kita mau kumpul dengan banyak orang. Mau sholat Jumat, mau sholat istisqa, mau sholat gerhana, mau sholat tarawih berjamaah di masjid. Maka semuanya ini disunahkan mandi. Alasannya, hikmahnya, bukan alasannya, hikmahnya karena kita mau kumpul banyak orang
Yaitu tadi jangan sampai bau keringat kita, bau badan kita ini mengganggu, menyakiti orang-orang di sekitar kita. Karena dalam hadis yang lain juga disebutkan, ketika ada beberapa sahabat makan bawang mentah, baginda Nabi SAW nggak suka. Beliau larang orang-orang yang bau mulutnya itu bisa mengganggu orang-orang di sekitarnya, maka dilarang ke masjid. Nah, dilarang ke masjid. Disuruh sana, sholat di dekat kuburan bangkai sana. Jadi makanya ini termasuk menghadiri majelis taklim. Kita mau menghadiri majelis taklim, majelis pengajian, mau kumpul dengan banyak orang, nah itu usahakan bau badan kita ini jangan menyakiti orang-orang yang ada di majelis tersebut. Maka mengerjakan mandi, takrib mengerjakan mandi berdekatan dengan waktu pergi ke sholat Jumat itu pahalanya lebih besar. Bain ajazat tayammama. Kalau tidak mampu mandi, maka tayamum bil as-sahih. Disunahkan tayamum. Ya karena tayamum ini sebagai ganti mandi. Ini pendapat yang diunggulkan. Kemudian pendapat yang kedua, tidak disunahkan tayamum. Kenapa? Beda dengan wudhu. Wudhu ini syarat sah sholat. Kalau tidak bisa wudhu, ya tayamum. Lain dengan mandi Jumat. Mandi Jumat itu tujuannya tanadzuf. Tujuannya tandziful badan. Tujuannya adalah membersihkan diri. Jadi kalau nggak bisa mandi, ya nggak perlu tayamum gitu loh. Jadi tanadzuf dan izalatur raihatil karihah. Menghilangkan bau-bau yang tidak sedap yang ada pada badan kita. Maka ini, kalau nggak bisa mandi, ya nggak perlu tayamum, karena tayamum tidak akan menghilangkan apa yang disebutkan tadi. Ini kelapian. Wa minal masruni ghusrul aidi wal kusuwi wal istisqa. Mandi karena hari raya, karena gerhana, dan karena minta hujan. Tadi sudah saya sampaikan, di mana mandi sholat Aid ini umum. Adapun mandi gerhana dan istisqa, nah ini sama dengan mandi Jumat. Wal ghasilil mayyiti wal majnuni wal muma'ala idza afaqa. Disunahkan mandi bagi orang yang selesai memandikan mayit. Kemudian disunahkan mandi bagi orang gila, orang yang ayam, apakah ketika keduanya sudah siuman atau sudah sadar. Wal kafiri idza aslama. Disunahkan bagi orang kafir mandi ketika dia masuk Islam. Dan ini apakah ini umum atau hanya bagi orang yang tidak ada junub? Itu khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan mandinya orang kafir ketika masuk Islam ini sunnah secara mutlak. Baik ini orang junub ketika kafirnya ataupun tidak junub. Karena apa? Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang dia ini sudah pernah menikah kemudian masuk Islam tidak diperintahkan mandi oleh baginda Nabi SAW. Menunjukkan ini tidak ada perbedaan. Kemudian yang kedua, al-Islam yahdimu ma qablah. Islam ini menghapus semua dosa-dosa yang diperbuat sebelumnya. Ini pendapat sebagian ulama. Kemudian pendapat yang kedua, hukum ini hanya berlaku bagi orang kafir yang tidak mengalami junub di dalam masa kafirnya. Tetapi kalau dia ini mengalami junub di saat masa kafirnya, maka mandi ini menjadi wajib, karena mandi dia di saat kafir itu tidak sah karena tidak ada niat, gitu loh. Ini pendapat yang diunggulkan oleh ashab. Jadi ini pendapat yang diunggulkan oleh ashab Syafi'i. Yang kedua, makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, apa yang kita berbuat
Jadi ada orang kafir ini, kalau ada orang mau masuk Islam jangan ditunda-tunda. Jadi kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau ada orang ingin masuk Islam kita tunda, maka di saat penundaan, nanti malam aja di masjid, nanti sore aja, di saat menunda orang sudah ingin masuk Islam, Anda tunda, maka di saat itu Anda bisa dianggap ridho dengan kekufuran dia. Anda bisa dianggap ridho dengan kekufuran dia. Maka itu tidak boleh. Jadi ada orang ingin masuk Islam, ya saat itu juga segera disyahadatkan, gitu, segera disyahadatkan. Nah, selama itu maka baru diajari bagaimana tata cara mandi, minimal dibasuh seluruh tubuhnya. Niat mandi karena masuk Islam, juga niat mandi karena junub kalau dia pernah junub. Nah, selepas mandi maka diajari bagaimana tata cara sholat secara ringkas. Jadi seperti itu. Jadi kesalahan besar, saya ulangi, kesalahan besar ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau ada orang mau masuk Islam, kemudian kita tunda-tunda proses pengucapan syahadatnya. Kemudian wa'afsalul haji. Mandi-mandi yang kaitan dengan ibadah haji. Apa saja? Satu, mandi. Nah, ini banyak sekali, itu nanti dibahas ketika bab haji sudah nanti dibahas, gitu. Udah lewat kan? Udah lewat kemarin. Mandi sebelum ihram, mandi ketika masuk kota Mekah, nggak bisa di hotelnya, mandi ketika mau wukuf, mandi ketika setiap melempar jamarat tanggal 11, 12, 13. Jadi itu diantara mandi-mandi yang disunatkan selama proses ibadah haji. Wa kedua yang paling dianjurkan dari semuanya, iku ghuslu ghasilil mayyiti. Mandi sebagai orang yang memandikan mayit, kemudian Jumat, waktu dan sebaliknya al-qadimu kal qadim. Jadi mandi Jumat dulu baru mandi bagi orang memandikan mayit. Kultu al-qadimu na adharu. Jadi kalau qadim itu lebih kuat dalilnya. Jadi adhar itu maksudnya kalau qadim lebih kuat dalilnya. Wa rajahahu al-tarun, dan mengunggulkan kalau qadim kebanyakan ulama, maksudnya kebanyakan ulama madzhab Syafi'i. Wa hadisnya kalau qadim sahihatun katsiratun. Jadi hadis mengenai perintah mandi Jumat itu banyak sekali, sehingga pahala mandi Jumat itu lebih besar daripada pahala orang yang usai memandikan mayit. Wa yasal jadi hadisun sahihun, sedang tidak ada qol jadid, hadis yang sahih yang mendukung mengutamakan ghuslu ghasilil mayit wallahu a'lam. Wa yasanu atabkiru. Jadi ini kita di Indonesia ini kan kita memang hidup itu hari-hari mandi ya. Banyak air, murah air, kita ini mandi 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Maka ketika ini ada perintah disunahkan mandi, disunahkan mandi ini mungkin terkadang tuh agak aneh gitu loh. Nggak disunahkan, memang kita di hari raya sudah mandi, ya mau Jumatan mandi. Tapi kalau kita ini pernah bergaul dengan orang-orang luar negeri, orang luar negeri, ini ada jamaah Pakistan. Di sana ini terkadang orang tuh mandi, memang ini cerita orang Pakistan, cerita orang Yaman, cerita orang Maroko, atau orang-orang itu yang masih asli lah, gitu. Biasa mereka ini mandi itu terkadang ya seminggu sekali, seminggu 2 kali, seperti itu. Jadi sampai 3 hari itu terkadang tidak mandi, itu biasa. Makanya disitulah ketika mau menghadiri majma' disunahkan mandi, minimal kalau nggak bisa mandi, menghilangkan bau badan yang tidak enak, bisa mengganggu orang, minimal itu. Wasanu ada berkiri ya masyan bisakinatin, disunahkan berangkat pagi menuju Jumatan dengan berjalan kaki dengan tenang,
Jangan tergesa-gesa. Wa yastagila bi tariqi wa huduri bi qiraatin aw dzikrin. Menyibukkan diri selama perjalanan, wa huduri, dan ketika sudah sampai tujuan masjid yang dituju dengan baca Quran atau zikir. Jadi di antara kesunahan-kesunahan kaitan dengan sholat Jumat, mandi. Yang kedua, berangkat pagi. Yang ketiga, berjalan kaki. Kemudian berjalan kaki dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Bahkan itu, apa itu namanya, hadisnya riwayat Tirmidzi, man ghassala yaumal Jumat wa ghatasala wa bakkara wa takara wa masya wa lam yarkab wa dana minal imami wastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amala sanati ajri siyamiha wa qiyamiha. Amala sanatin ajri siyamiha wa qiyamiha. Jadi barang siapa mandi Jumat, dan di sini waktu salah ghassala, ada satu yang ghassala wa ghatasala, ada yang dibaca takhfif ghassala wa ghatasala, satu riwayat ghassala, sinya ditasdid. Kalau sinya dibaca ringan, maka artinya barang siapa mandi dengan sempurna, begitu. Jadi yang pertama, dia mendapat pahala setahun, puasa setahun, dan tahajud selama setahun. Ini pahala yang didapat. Dapat pahala 1 tahun, pahala amalan ibadah 1 tahun, siangnya puasa terus, malamnya tahajud terus, sholat terus. Yaitu syaratnya apa? Ghassala wa ghatasala. Mandi dengan sungguh-sungguh. Kalau ikut riwayat yang membaca ghassala, artinya mengumpuli istrinya, membuat orang lain junub, gitu. Sehingga dalam kitab-kitab fikih, sebelum sholat Jumat itu disunahkan mengumpuli istrinya dulu. Jadi barang siapa minimal mandi Jumat dengan sungguh-sungguh, kemudian berangkat pagi-pagi, kemudian yang ketiga dia berjalan kaki, tidak naik kendaraan, yang keempat wadana minal imam, jadi usah duduk dekat dengan khatib, imam. Yang kelima, fastama'a wa lam yalghu, dia mendengarkan khutbah dengan sungguh-sungguh, maka setiap langkah dia ke masjid dihitung pahala 1 tahun, siangnya puasa, malamnya sholat. Jadi ada 5 ini: mandi, berangkat pagi, berjalan kaki, mendekat dengan imam atau khatib, kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Masya Allah. Jangan melangkai pundak-pundak orang yang duduk di masjid. Jadi melangkai pundak itu kaki kita diangkat. Jadi ada cerita seorang sahabat berangkat terlambat. Kemudian dia mengangkat kakinya sejajar dengan pundaknya orang-orang yang duduk di majelis khutbah. Maka ditegur oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijlis, duduk. Faqad anaita wa anaita." Kamu ini terlambat, nyakiti orang lagi. Kamu ini berangkat Jumatan terlambat, nyakiti orang lagi. Maka disitulah sopan satunya orang Indonesia ini, kalau mau melewati orang duduk, permisi dulu, minta jalan dulu. Nah, itu namanya tidak menyakiti. Tapi kalau kita ini langsung angkat kaki, sejajar dengan pundak orang-orang yang duduk, ini terkadang kita lihat yang ada di Mekah, Madinah, seperti itu kita lihat. Jadi memang apa itu tradisi orang itu dalam sopan santun itu ya beda-beda, setiap negara itu beda-beda. Jadi bagaimana hukum melangkai pundak-pundak orang? Ini sampai tingkatan sekedar makruh atau sampai tingkatan haram. Nah itu khilafiyat. Jadi melangkai pundak-pundak orang yang duduk di majelis, ini ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Jadi mungkin ya kondisi yang berbeda begitu. Kecuali
Kecuali kalau dia imam tidak akan sampai ke mimbar atau ke mihrab kecuali melewati pundak, itu maka darurat. Kecuali kalau di depan itu kosong, banyak tempat kosong, orang pada duduk di belakang, lah ini maka ini juga dianggap darurat. Itu di antaranya. Atau yang ketiga yang melewati ini orang yang dicintai, para wali, para ulama yang mana dicintai oleh jamaahnya, sehingga dia mengangkat kaki pun tidak ada orang tersinggung. Ini juga perkara yang dikecualikan. Wa ayatazayna bi asani thiyabihi wa tibun wa izalatu dhufri wa rihi. Disunahkan berhias dengan pakaian yang terbaik. Ini diantara bedanya hari Jumat dengan hari raya. Kalau hari Jumat ini pakai pakaian yang terbaik, tapi kalau hari raya ini pakai pakaian yang paling baru. Sunnah. Ini bagian daripada sunnah. Di hari raya pakai pakaian yang paling baru. Nah, kalau hari Jumat ini pakaian yang terbaik. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini pernah punya baju yang harganya 27 ekor unta. Jadi memakai pakaian bagus, pakaian mahal, ini masih ada dalilnya. Memakai parfum, menghilang memotong kuku. Jadi memotong kuku ini hari Jumat dan sunnahnya itu sejak hari Kamis pagi. Jadi disunahkan sejak hari Kamis pagi potong kuku, potong, menghilangkan bulu ketiak, bulu kemaluan, kemudian menghilangkan arihil kariha, bau-bau yang tidak sedap. Untuk ayaqra al-kafa yawmaha wa lalataha, disunahkan membaca surat Kaf baik di siang hari, di malam hari. Barang siapa baca surat Al-Kahf di hari Jumat maka akan memancar sinar. Sinar yang begitu terang benderang antara Jumat sekarang dan Jumat berikutnya. Satu riwayat memancarkan sinar antara dia dengan Ka'bah. Wa isirat doa, disunahkan berdoa. Wa salat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada, jadi di hari Jumat itu ada satu waktu di mana tidak ada orang berdoa di waktu itu kecuali doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Dan yang paling diharap, kata Imam Syafi'i, ini ada dua riwayat, arja awqatil ijabah. Ini ada yang mengatakan ba'dal asr, ada yang mengatakan antara khutbatain, di macam-macam lah itu. Berbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yarumu ala dil jum'ati atasyagulu bil bai' wa ghariban asyuri bil adan baina yadil khatib. Jadi perhatikan ala dil Jum'at. Dil yang dimaksud adalah orang yang berkewajiban Jumat. Orang yang wajib mendatangi Jumat yaitu laki-laki merdeka, mukim atau mustautin, laki-laki merdeka, balik, akil, mukim atau mustautin, haram menyibukkan diri dengan apapun kesibukan selepas dikumandangkan azan yang kedua yang ada di depan khatib. Bukan azan pertama ya, selepas dikumandangkan azan kedua yang di depan khatib. Kenapa? Karena azan pertama ini biasanya tidak di depan khatib, di menara. Di azan pertama itu di menara, terkadang di pasar, di beberapa tempat. Zaman dulu nggak ada speaker gitu. Baik, kalau dia tetap jual belinya sah karena larangan itu kaitan dengan sholat Jumat, tidak pada jual beli itu sendiri. Wa yukrahu qabla al-adzan ba'da zawal, disunahkan jual beli sebelum adzan selepas zawal, wallahu a'lam. Faslun li bayani ma tutraku bil jum'atu, menjelaskan perkara, maksudnya dengan apa orang mendapatkan sholat Jumat. Jadi ini ada 3 poin pembahasan, 2 sudah dibahas kemarin, 1 dibahas sekarang.
Dengan apa orang mendapatkan fadilah sholat jamaah 27 derajat? Yaitu dengan dia bisa takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Makmum kok bisa takbiratul ihram niat sholat jamaah sebelum salamnya imam, maka dia mendapatkan 27 derajat. Walaupun tentu beda dengan 27 derajatnya orang yang sejak dari awal atau dari pertengahan. Kemudian yang kedua, bimadza tudrakur rakaah, dengan apa didapatkan rakaat? Yaitu dengan tumakninah. Rukuk dan tumakninah bersama rukuknya imam. Jadi ketika makmum bisa rukuk minimal bisa rukuk bersama imam dan tumakninah di dalam rukuk bersama imam tadi, maka dia dianggap, dihitung, dihukumi mendapatkan rakaat tersebut. Nah sekarang bimadza tudraku al-jum'ah, yaitu dengan dia mendapatkan rakaat kedua. Jadi ketika makmum mendapatkan rakaat kedua, maka berarti dia mendapatkan sholat Jumat sehingga tinggal menambah satu rakaat. Nah kalau dia tidak mendapatkan rakaat kedua, rakaat pertama lewat, rakaat kedua lewat, maka berarti dia tidak mendapatkan sholat Jumat. Akhirnya gimana? Ya niat bermakmum, niatnya sholat Jumat, tetapi nanti yang dia kerjakan adalah sholat zuhur, selepas imam salam wajib menambah 4 rakaat. Inilah dalam teka-teki madzhab Syafi'i, shalla wala nawa, nawa wala shalla. Dia sholat zuhur padahal niatnya bukan zuhur. Dia niat Jumat padahal sholat yang dia kerjakan bukan Jumat. Jadi shalla wala nawa, nawa wala shalla. Makanya kalau dia mendapatkan rakaat kedua dengan minimal bisa rukuk bersama imam dalam rakaat kedua, dia mendapatkan Jumat, tinggal menambah 1 rakaat. Man adraka ruku'at tsaniyah, barang siapa mendapatkan rukuk rakaat kedua dari sholat Jumat, adrakal Jum'ata, maka dia berarti mendapatkan sholat Jumat. Wa yusalli ba'da salamil imami raka'atan, maka dia wajib sholat selepas salamnya imam 1 rakaat saja. Wa in adrakahu ba'dahu, kalau dia ini mendapati imam ba'dahu selepas rukuk, fatathu, maka dia kehilangan sholat Jumat. Wa yutimu ba'da salami zuhran arba'an, maka dia wajib menyempurnakan selepas salam sholat zuhur 4 rakaat. Walasahu anhu yanbi fi ibtidai al-Jumat. Nah sekarang niatnya apa? Niatnya zuhur apa Jumat? Ada ikhtilaf di dalam kalamul ashab, dan al-asah dia niat sholat Jumat. Dia niat sholat Jumat. Allah. Pendapat kedua, dia wajib sholat zuhur. Kemudian menurut pendapat yang pertama, yang fi qitaihi al-Jum'ata ini apakah wajib ataukah jawaz ataukah sunnah? Jadi juga khilafiyah. Wa idza kharaja al-imamu min al-jum'ati aw ghayriha bi hadatsin aw ghairi jazal istikhlafu bil adhari wa la yastakhlifu lil jum'ati illa muqtadiyan bihi qabla hadathihi wa la yastaratu kaunu hadar al-khutbah wa la ra'at al-ula bil asahhi bihima. Ini satu permasalahan satu permasalahan furu' yang terkadang bisa terjadi di dalam sholat Jumat, yaitu apa? Imamnya batal. Wa idza kharaja al-imam min al-Jum'ah aw ghairihi bi hadatsin aw ghairihi. Jadi ketika imam ini keluar dari sholat, entah itu sholat Jumat atau ghairiha, selain sholat Jumat, sebabnya hadas atau selain hadas, mungkin karena hadas atau mungkin karena sakit sehingga dia batalkan sholat, maka boleh istikhlaf, boleh mengangkat khalifah,
mengangkat pengganti untuk melanjutkan sholat jamaahnya. Ini penting. Jadi di tengah-tengah sholat berjamaah, baik itu sholat Jumat atau ghairiha, tiba-tiba imamnya keluar dari sholat. Apa yang dimaksud keluar dari sholat? Membatalkan sholat. Entah itu disengaja atau tidak. Hadas, sakit, ingin BAB, nggak bisa ditahan, maka nggak perlu imam ngajak makmum batal semua. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Jadi kalau imam mau membatalkan sholatnya atau memang batal tidak disengaja, ya sudah, silahkan keluar, kemudian istighlaf, yaitu menunjuk seorang untuk menggantikan dia sebagai imam. Jadi ini boleh. Kemudian apabila sholatnya itu selain Jumat, maka nanti longgar aturannya. Sekarang yang pertama dibahas, bagaimana kalau ini sholatnya sholat Jumat, kejadian di sholat Jumat. Maka wala yastahlifu lil jumaila muqtadiyan bihi qabla hadathihi. Perhatikan, kalau sholatnya sholat Jumat, khalifah yang ditunjuk oleh imam ini harus orang yang sebelum dia hadas, orang yang bermakmum dengan imam. Jadi kalau sholatnya sholat Jumat, kejadian ini di dalam sholat Jumat, seorang imam tidak boleh mengangkat khalifah pengganti dia kecuali muqtadiyan bi qabla hadathihi. Orang yang memang dia sudah bermakmum kepadanya sebelum dia hadas. Wala yustaratu kaunu hadirul khutbah wala rakatul ula. Yang penting dia sudah bermakmum sebelum dia hadas. Dan tidak disyaratkan, makanya nggak disyaratkan adanya makmum, khalifah, mustakhlaf, dia menghadiri khutbah atau menghadiri rakaat pertama. Fil asahi dalam pendapat asaf yang dibulkan, fima dalam suratain, fima dalam itu tadi hadirul khutbah dan hadirul rakaat ula. Tapi pendapat yang kedua disyaratkan selain dia ini muqtadiyan bil imam, harus sudah ada di masjid ketika khutbah dan harus sudah bermakmum ketika rakaat pertama, hadir masjid. Terus sumaikana adrakal ulama jum'atuhum. Jadi kalau ternyata mustakhlaf khalifahnya itu bermakmum sejak rakaat pertama, maka sempurnalah Jumat mereka. Wa ila kalau ternyata dia makmum masbuk, fatatimu lahum dunahu bil asahi, maka sempurnalah Jumat bagi makmum dunahu, bukan imam. Terus gimana? Makmum sudah selesai, imamnya belum. Wa yura'il masbukun admal mustakhlaf, kemudian makmum masbuk mengikuti mustakhlif. Jadi kalau khalifah yang masbuk tadi, makmumnya sudah selesai, dia belum selesai, maka meneruskan runtutan urutan sholatnya mustakhlif, yaitu imam yang mengangkat dia sebagai khalifah pengganti tersebut. Maksudnya gimana? Faidah sholat raka'atan, ketika dia ini sudah sholat satu rakaat kan, karena dia tertinggal satu rakaat, tasyahada maka tasyahud, wa syara ilaihim liyufarikuhu aw yamtadilu. Jadi tasyahud, jangan langsung berdiri. Makmum rakaat kedua, sedangkan dia baru rakaat pertama. Maksudnya begitu. Makmum rakaat kedua, dia baru rakaat pertama. Ini umpamanya itu sholat apa namanya? Sholat Jumat. Maka yura'il masbuk nadhamal mustakhlif. Jadi masbuk mengikuti urutan tertib imam yang mengangkat dia sebagai khalifah. Fa'idha salah raka'atan. Kalau dia ini baru satu rakaat, sedangkan makmumnya sudah 2 rakaat,
maka tasyahada, ikut tasyahud. Lah ketika sudah mau salam, asyara ilaihim, khalifah, makmum khalifah tadi memberikan isyarat kepada makmum memilih salah satu dari dua pilihan. Yang pertama liyufariqu, supaya dia niat mufaraqah, kemudian makmumnya berdiri. Oh yang nadiru, atau menunggu. Jadi makmumnya tadi berdiri, kemudian mereka menunggu supaya salam selepas makmum pengganti, imam pengganti tadi. Wala yalzamu istinabu niyatil qudwah. Dan dalam proses penggantian imam ini, makmum tidak wajib memperbarui niat qudwah, niat bermakmum atau niat qudwah, niatul ikut tidak wajib diperbarui fil asli. Nah, ini masalah tata cara di dalam selain sholat Jumat itu sudah dibahas di dalam bab sholat jamaah, yaitu membahas ketika imam dan makmum berbeda sholat. Imam dan makmum berbeda sholat, itu sudah dibahas. Nah, sekarang apa itu kalau di luar sholat Jumat bagaimana? Ya dibahas di situ, namanya sholat subuh. Sholat subuh imamnya batal di rakaat pertama. Yang ditunjuk ini tidak harus makmum, boleh yang ditunjuk itu adalah orang yang di luar sholat, boleh. Nah, kalau selain sholat Jumat. Kalau yang ditunjuk makmum dari awal, khalas. Kalau yang ditunjuk makmum masbuk, lah nanti bagaimana? Maka ketika rakaat keduanya imam dan itu khalifahnya adalah baru satu rakaat, disunahkan kunut. Nah, kunut karena mura'ah, riayah kepada tartib dan nizam sholatnya mustakhlif. Dia kunut. Kemudian ruku, kunut, sujud 2 kali, terus tasahud. Nah, ketika sudah mau salam, isyarat kepada makmum, Anda boleh mufaraqah, Anda boleh tunggu saya tak nambah 1 rakaat. Jadi seperti itu. Terus ini masalah terakhir. Nah, ini penting. Ini masalah zahmah. Jadi masalah zahmah ini masalah umpel-umpelan, desak-desakan di dalam sholat Jumat. Jadi kalau sekarang ini orang sholat di Saudi, alhamdulillah lah, baik di Masjidil Haram atau di Raudhah, ini sudah tertib gitu, sehingga polisi itu sigap bagaimana tempat itu betul-betul tidak melebihi kapasitas gitu. Jadi ini sejak tahun 2009 itu, sebenarnya 2006 ini, jamaah-jamaah Pakistan itu bergerak memisahkan antara laki-laki perempuan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya pemerintah Saudi juga terus menertibkan. Sehingga sekarang tuh ada basement itu, di belakang lantai utama itu ada basement, itu musola nisa. Sehingga ketika sholat itu, matof itu hanya khusus untuk laki-laki yang depan. Depan itu laki-laki. Wanita suruh ke belakang. Minimal di sop belakang lah gitu. Ini sekarang alhamdulillah gitu. Zaman dulu, masya Allah, kita sering itu, bukan sering ya, terkadang ketika pas sholat di Raudhah atau pas sholat itu di Matof, jadi yang softnya itu mestinya 1 soft itu dijadi 2 soft gitu. Ini berkali-kali kita menghadapi di Raudhah zaman dulu, bukan sekarang mah dibatasi kan gitu. Raudhah zaman dulu, di mana bebas orang masuk Raudhah gitu. Sehingga pas waktu sholat, ini di Raudhah ini terkadang 2 soft jadi 3 soft, bahkan terkadang 1 soft jadi 2 soft. Sehingga kita ini sholat di kaki orang. Nah ini zaman dulu sering terjadi di kala sholat Jumat, karena masjid yang memang tidak muat gitu loh, masjid yang tidak muat sehingga orang itu menjubel gitu. Nah ini tata cara sholatnya bagaimana gitu loh, tata cara sholatnya bagaimana, sehingga terkadang ruku bareng, itidal bareng lah, pas sujud
ada beberapa makmum tidak mendapatkan tempat sujud. Maka disinilah ada kelonggaran, tertinggal 2 rukun dari imam gitu, tertinggal. Jadi kalau ini makmum terpaksa itu rukuk bareng itidal menunggu, ya silakan menunggu sehingga nanti ini dianggap tertinggal yang ma'dzur, tertinggal yang ma'dzur. Tetapi kalau bisa sujud di kaki orang, di punggung orang, ya sudah sujud. Lah apakah dalam sujud ini disyaratkan sujud seperti biasa, harus kepala pundak di bawah pantat? Ini khilafiyah. Jadi sebagian qaul mu'tamad, dia ini sujud walaupun di kaki orang tetap harus memenuhi surah dan bentuknya sujud, di mana kepala dan pundak harus di bawah pantat. Ini qaul mu'tamad. Tapi qaul kedua tidak wajib, ya karena darurat gitu. Nah, maka ini di mana-mana, alhamdulillah ini masjid ini kalau Jumatan penuh, kan gitu kan. Nah, ini penuh. Wa ma suhima ani sujudi, barang siapa didesak orang banyak ani sujudi sehingga tidak bisa sujud. Famkana wa ala insani, kemudian dia mampu sujud di atas punggung orang atau kaki orang, ya fa'ala, maka dia wajib berbuat semampunya. Wa ila, kalau nggak mampu, fasayanahu yang tadiru, maka dia menunggu biar orang berdiri baru dia sujud. Wala yumi dia tidak berisyarat dengan sujud. Sumai tamakana qabla ruku imamihi, kemudian kalau dia ini bisa sujud sebelum rukuknya imam rakaat berikutnya. Jadi kita ini rukuk bareng, itidal bareng, maksudnya rukuk bisa bersama imam, itidal bersama imam, atau selepasnya. Lah ketika sujud nggak bisa. Imam berdiri, makmum yang lain berdiri, lah baru kita bisa sujud di kaki orang itu. Bisa sujud, duduk, sujud. Kita bisa berdiri mengejar imam di rakaat kedua. Maka imam tamakana qabla ruki imamihi sajadah. Kalau dia bisa mengerjakan sujud sebelum rukuknya imam rakaat berikutnya sajadah, maka dia wajib sujud. Dia tertinggal di makmum. Nah, kalau dia bangkit dari sujud kedua, wal imam haluta imamikum qaimun, masih berdiri rakaat berikutnya, ya qara, dia wajib membaca Fatihah. Awal imam ruki'un fa asahiyaka, kalau dia berdiri sedangkan imam sudah rukuk, maka dia langsung rukuk. Wa huwa kamasbukin, maka ini dia hukumnya seperti masbuk. Jadi masbuk Fatihah itu bisa terjadi di rakaat pertama, juga bisa terjadi di rakaat-rakaat berikutnya. Termasuk ini, zahmah ini. Jadi rakaat pertama, makanya dia masbuk. Rakaat kedua berdiri, laku imam ruko, ya langsung ikut ruko. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Baiklah imam mufaragha binar ruku. Kalau ternyata imamnya sudah selesai ruku, itidal atau sujud rakaat berikutnya, walam yusalim, dan belum salam, wa faqahu fima huwa bihi, maka makmum wajib menyamai imam di dalam rukun yang dikerjakan imam. Suma shalah raka'atan ba'dahu, jadi kalau dia tidak mendapatkan rukuknya imam rakaat berikutnya, berarti dia ketinggalan rakaat tersebut, maka wajib menambah rakaat ba'da salamil imam. Lawai kana salama, kalau ternyata rakaat tersebut dia ini bangun dari sujud, imam sudah salam, maka tertinggal fatatil Jum'at, itu dia tertinggal sholat Jum'at. Terus gimana? Tidak mendapat 1 rakaat maksudnya. Nah, terus menambah 4 rakaat. Wa ilam yumkinu as-sujudu hatta rakal imam. Jadi gimana? Dia ini masih berdiri, entah itidal ini, rukuk bareng, itidal bareng. Lah terus imam sujud 2 kali, imam berdiri. Jadi sampai hatta rokal imam, sampai imam rukuk rakaat berikutnya, rakaat kedua maksudnya,
sampai imam rukuk rakaat berikutnya si makmum belum sempat sujud. Jadi sampai imam rukuk rakaat berikutnya si makmum ini belum bisa sujud. Tapi kalau yura'inat manasi, dalam satu pendapat tetap dia meneruskan urutan sholat dia sendiri. Ini satu pendapat Imam Syafi'i. Waladaru pendapat Imam Syafi'i diunggulkan anau yarka'u ma'ahu wa yusaburukul awalu bil asahi. Jadi maksudnya gini, perhatikan. Jadi makmum ini belum sempat sujud. Lah kok ternyata imam rukuk rakaat kedua. Gimana? Satu pendapat lanjut sujud. Tapi yang adhar pendapat Imam Syafi'i diunggulkan enggak. Tapi rukuk bersama imam rakaat kedua. Yes. Terus kalau bisa mengikuti imam alhamdulillah. Sehingga wa isaburukul awalu, rukuk dia yang pertama tadi yang dia mandek dalam posisi tadi tetap dihitung. Sehingga barakatuhu mulafaqatun min ruku'il ula wa sujudis tsaniyah. Akhirnya satu rakaat ini gabungan mulafaqah. Apa arti mulafaqah? Jadi qiyamnya, terus rukuknya, iktidalnya. Nah, rukuknya ini dari rakaat pertama dan kemudian sujudnya dari rakaat kedua. Sehingga wa yudriku bihal jumatan fil sahih, dengan rukuk rakaat gabungan ini dia mendapatkan sholat Jumat. Maka ketika imam salam tinggal menambah satu rakaat. Kalau saja ta'ala tertibi nafsi aliman bi anna wajibaun mutaba'ah batala salatuhu. Mengikut pendapat yang hari ini, seandainya dia ini malah sujud mengikuti urutan sholatnya dia sendiri, aliman, padahal dia kondisi tahu bahwasanya kewajiban dia adalah mengikuti imam, ya batalat sholatuhu. Dan lain asya jailah, kalau dia lupa atau nggak tahu hukumnya, lam sujudul awalu, maka tidak dihitung sujud dia yang pertama. Faidah sajadah saniyan khusibah, kalau sudah sujud kedua baru dihitung. Wal asawi rakaati Jum'ah bi rakaat, dia mendapatkan Jumat dengan rakaat ini. Bila kamulat sajadatani, ketika sudah sempurna mengerjakan dua kali sujud qabla salamil imam. Yes. Walau tafallama bi sujudi nasiyah, kalau dia terlambat sujud karena lupa atau rakaat imam lisaniyah, sehingga imam rukuk di rakaat kedua rakaat mahu, maka dia rukuk bersama imam alal madhab, sehingga nanti dia itu cuma mendapat satu rakaat. Nah, imam salam wajib menambah satu rakaat. Oke, ini masail-masail kaitan dengan sholat Jumat. Sebelum menginjak bab berikutnya, masalah sholatul khauf, siapa mau bertanya silakan. Ada enggak pertanyaan? Izin bertanya, Kiai. Ya. Itu gambaran istikhlafnya bagaimana, Kiai, cara nunjuknya? Jadi kalau imam batal, ya tinggal dia nunjuk orang yang disuruh maju begitu kan? Suruh maju. Kan imam sudah batal tuh, sudah di luar sholat. Dia suruh maju siapa, dia tunjuk kan gitu. Saya juga pernah itu sholat maghrib di mana, di Mosmati lah, Sekiwaras. Jadi ngimami sholat maghrib, tiba-tiba saya batal. Ya sudah, kita tunjuk satu orang maju, kemudian kita keluar. Dia lanjutkan sholat. Terus apa lagi? Ada yang lain? Kalau tidak ada, ini lanjut bab sholat al-khawf.
Jadi salatul khauf itu aslinya di zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat yang dikerjakan dalam kondisi perang, kondisi genting begitu. Jadi, dan ini tata caranya itu beda-beda gitu. Karena intinya orang yang kondisi perang itu, seorang panglima, seorang pemimpin, di saat perang, maka ini dua yang harus dia perhatikan. Yang pertama, bagaimana perintah sholat tetap bisa dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana pasukan aman dari serangan musuh. Jadi, sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu meriwayatkan 16 cara yang berbeda dari yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat Syiddatul Khauf. Itu sampai 16 cara yang berbeda. Setelah diteliti itu tadi, karena di dalam sholat Syiddatul Khauf itu kita harus tetap menjaga sholat, aqimus sholat, menegakkan sholat, dan di situ selama bisa berjamaah, tetap berjamaah. Ini menunjukkan pentingnya sholat jamaah. Kondisi perang pun juga berjamaah gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana pasukan itu aman. Sehingga terkadang pasukan sudah muncul tanpa, terkadang pasukan belum muncul, belum tampak, terkadang musuh di arah kiblat, terkadang musuh tidak di arah kiblat. Dan terkadang itu yang diajarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ini sebagian cara itu tidak sesuai dengan metode perang zaman sekarang gitu loh. Sebagian, karena tidak, ya cara perang yang sudah berubah. Zaman dulu kan perang itu perang langsung. Jadi perang berkecamuk, perang itu langsung bertemu langsung. Dua pasukan bertemu, itu perang zaman dulu. Lah perang zaman sekarang kan enggak, kayak main game gitu. Jadi sekarang tuh rudalnya antar negara. Jadi kapal induknya di pantai selatan, tapi rudalnya sampai ke Pulau Jawa. Bahkan sekarang ini rudal bukan hanya sekedar mereka datang, tanpa mereka datang membawa pasukan, maka ini rudal itu bisa datang tepat sasaran. Nah ini. Sehingga akhirnya seorang panglima itu dalam memikirkan dua perkara tadi, bagaimana sholat bisa dikerjakan, kemudian juga pasukan aman, maka akan berijtihad. Nah, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau seorang nabi. Apakah seorang nabi juga boleh berijtihad? Itu mahalul khilaf. Di dalam kitab-kitab usul listrik mati. Jadi makanya karena metode perang sudah berbeda, ya seorang panglima, kembali tadi, karena baginda Nabi SAW itu juga seorang mujtahid,
Walaupun beliau ini bisa terima ilmu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ini dari berbagai kejadian para ulama ahli usul, maka mayoritas ulama ahli usul menyatakan bahwa baginda Nabi SAW ini juga seorang mujtahid, boleh berijtihad. Gitu. Di antaranya adalah hadis-hadis mengenai salat Syiddatul Khauf. Jadi beliau ini di dalam mengatur pasukan dan di dalam menjaga sholat bersama pasukan, itu adalah bagian daripada ijtihad. Bismillahirrahmanirrahim. Babu salatil khawfi. Lah kenapa dari 16 cara ini Imam Syafi'i memilih 4 cara? Karena 4 cara inilah istilahnya yang tidak banyak merubah gerakan-gerakan ataupun nizam musolah dalam kondisi normal. Itu yang dipilih oleh Imam Syafi'i, ada 4 cara. Hiya anwa'un. Al-awalu yakunul adu fil kiblati. Musuh berada di arah kiblat. Yang pertama, ويرتب الإمام القوم الصفين ويصلي بهم. Jadi imam mengatur bersama mereka. Faida sajada mausufun sajadataihi wa harasa sufun. Jadi gini, perhatikan. Jadi makmumnya ada di arah kiblat. Salat menghadap kiblat, ke makmum. Musuhnya ada di arah kiblat. Sehingga musuh itu antara kita dengan kiblat. Maka imam menjadikan pasukan 2 shaf, 3 shaf, 4 shaf, boleh minimal 2 shaf. Wa yusalli bihim, maka imam salat bersama mereka semua. Jadi dia ada salat bareng minimal 2 shaf. Faida sajada mausufun. Kalau dijadikan 2 shaf, ketika ruku bareng, ketika itidal bareng, lah ketika sujud, maka imam hanya sujud dengan 1 shaf. Lah shaf yang lain berdiri dalam posisi itidal, khirasah. Gitu. Berjaga-jaga kalau diserang oleh musuh. Ini. Jadi ini yang sujud kalau dijadikan 2 shaf, ya yang sujud 1 shaf. Yang 1 shaf menunggu dalam posisi itidal. Faida qamu, ketika sudah berdiri rakaat kedua, imam bersama 1 shaf, sajada man harasa. Maka shaf yang tadi khirasah sujud 2 kali. Walahiku, kemudian menyusul imam dalam rakaat berikutnya. Terus bagaimana tata cara mengerjakan rakaat kedua? Wa sajada mahu fisatiyah man harasa awalan wa harasal akharun. Jadi ini yang tadi shaf belakang maju ke depan, shaf depan mundur ke belakang gantian. Jadi shaf yang tadi khirasah di rakaat pertama, maka jadi selepas baca Fatihah, baca surah, ruku bareng, itidal bareng, maka shaf yang tadi di rakaat pertama sujud bersama imam, sekarang khirasah. Yang tadi khirasah, sekarang sujud bersama imam. Faida jalasa, ketika duduk, tasyahud sajada man harasa, maka sujudlah yang tadi khirasah dalam itidal, wa tasyahada bisaimi wisafaini wa sallama, kemudian tasyahud bareng dengan 2 shaf dan salam. Jadi ini sholatnya dikosor, karena apa? Karena dalam perjalanan. Wahdi sholatu Rasulullah SAW. Ini sholatnya baginda Nabi SAW di Usfan. Walau harasa fima firqata sofin jaza.
Jadi kalau yang firasah dalam 2 rakaat adalah 2 firqah yang satu sof, maksudnya tadi kan rakaat pertama yang sujud, kemudian rakaat kedua dia firasah. Seumpama dalam 2 rakaat tadi yang firasah adalah satu sof saja, boleh 2 firqah, atau 1 firqah saja juga boleh fil asahi. Asani yakunu bi bariha, musuh berada di selain kiblat, wa yusalli marratain, maka imam salat 2 kali, kullu marratin bi firqatin, setiap salat dengan 1 firqah. Jadi imam ini i'adatus salat. I'adatus salat. Jadi makmum pasukan dibagi 2. Satu suruh firasah menghadang musuh, satu diajak salat di tempat yang aman. Nah, salat 2 rakaat, kalau maghrib ya 3 rakaat. Jadi dikosor. Kalau maghrib 3 rakaat, kalau yang selain maghrib ini 2 rakaat dikosor karena dalam perjalanan. Selama salam mereka datang kepada musuh, menghadang musuh. Dan yang tadi firasah datang di tempat yang aman bersama imam, sehingga imam ini sholatnya 2 kali. Ada salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di batri nakhl. Asal itu al-daki firqatun bi wajhihi wa yusalli bi firqatin rak'atan. Nah ini yang ketiga mirip dengan cara yang kedua, cuma imam sholatnya sekali, makmumnya mufaraqah dulu. Al-takifa firqatun bi wajhihi. Jadi satu kelompok menghadap musuh. Wa yusalli salat sapa imam bi firqatin, dengan satu kelompok rakaatan, 1 rakaat. Fa idza qama lis-tsaniyah faraqatu. Jadi imam salat dengan satu pasukan, 1 kelompok, 1 rakaat. Ketika rakaat kedua, imam berdiri, dipanjangkan berdirinya, makmum mufaraqah, melanjutkan rakaat kedua. Faraqatu atamma wa dhahaba ila wajhihi, maka dia mufaraqah, rukuk, i'tidal, sujud, tasyahud, salam. Imam masih berdiri rakaat kedua. Wa dhahaba ila wajhihi, kemudian berangkat menuju ke arah musuh. Wajah al-waqifun, yang tadi firasah sekarang datang. Faqtadaw bihi, maka bermakmum dengan imam. Fashala bihi mustaniyah, maka imam salat berdasar mereka aslinya rakaat kedua. Faida jalasa li tasyahudi, ketika imam duduk tasyahud, qamu, maka mereka berdiri. Fatamu taniyatahum, maka menyempurnakan rakaat keduanya. Walahiku wasallama bihim, jadi imam duduk dalam tasyahud menunggu makmum. Makmum berdiri menyempurnakan rakaat kedua. Nah kemudian rukuk, i'tidal, sujud, lah salam selepas salamnya imam. Wa di salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa wala sawu annaha afdalu min batri nakhl. Cara ini lebih utama daripada batnun nakhl. Wa yaqra'u imam fi tidarihi atsaniyah wa tasyahadu. Kemudian imam juga membaca surat di dalam menunggu rakaat kedua, menunggu mereka di rakaat kedua. Wa tasyahadu dan tasyahud. Wabiqala yu'akhiru, mengakhirkan di talhaqahu, supaya kelompok tadi menyusul imam. Baik salat maghriban wabirqatir raka'ataini wa bisani raka'atan. Kalau imam salat maghrib, maka kelompok pertama salatnya 2 rakaat. Selepas 2 rakaat, maka kelompok pertama mufaraqah. Kemudian datang kelompok berikutnya, wa bisani raka'atan, maka imam salat 1 rakaat. Dan kemudian makmum menambah 2 rakaat. Imam salam dulu boleh, imam menunggu makmum juga boleh. Wa wa'dhu min aksihi. Jadi kalau salat maghrib imamnya kelompok pertama 2 rakaat, kelompok kedua 1 rakaat, itu lebih utama dari sebaliknya. Yaitu kelompok pertama 1 rakaat, kelompok kedua 2 rakaat. Wa yadil bi tasyahudi aw qiyam tsalitsah. Kemudian imam menunggu dalam tasyahud awal atau dalam qiyamnya rakaat ketiga. Wa ta'ala menunggu dalam qiyam iqadatu bil asri. Aw rubaiyatan, atau salatnya ini ternyata 4 rakaat karena ini dalam kondisi di rumah, atau safarnya safar pendek sehingga tidak boleh dikosor. Babi kulit rakaatain,
maka setiap kelompok imam salat 2 rakaat. Kalau salat bi kulli firqatin rakatan, kalau seandainya firqahnya dibagi 4, firqahnya dibagi 4 kelompok, setiap kelompok salat 1 rakaat, sahat salatul jami'i, salat semua bil adbi. Wa sawu kulli firqatin ma'mulun bi ulahum. Jadi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan disunahkan sujud sahwi kulli firqatin yang dikerjakan setiap kelompok iku mahmulun dibebankan fi ulahum dalam rakaat pertama mereka. Jadi setiap kelompok ini mengerjakan perkara yang menyebabkan sujud sahwi, maka dibebankan atau ditujukan pada rakaat pertama mereka. Wa kada tsaniyatu tsaniyah, rakaat keduanya kelompok kedua. Karena kan di situ, jadi kalau kelompoknya 4 kan gitu kan, nah, kelompoknya ini jadi ini bahas buruk bagaimana kalau terjadi asbab sujud sahwi, apakah imam menanggung kan gitu kan. Kelompok pertama ditanggung imam di dalam rakaat pertama mereka, karena disitulah mereka bermakmum. Rakaat kedua ketiga mereka mufaraqah, wa kana tsaniyatu tsaniyah. Lah kelompok kedua bermakmum dengan imam hanya rakaat kedua, berikutnya mereka mufaraqah, maka itulah yang ditanggung oleh imam. Tsaniyatun ula bukan rakaat keduanya kelompok pertama, tsaniyatun ula bukan rakaat keduanya kelompok pertama. Wasahu fil ula ya hakul jami'. Adapun sebab sujud sahwi yang dikerjakan imam di dalam rakaat pertama, maka ini ya hakul jami'ah, menimpa kepada semua makmum, sehingga kalau imam tidak sujud sahwi maka disunahkan bagi makmum sujud sahwi. Habisnya adalah hakul awalain. Adapun apa yang dikerjakan imam di dalam rakaat kedua, sahwun fitsaniyah la yalhaqul awalaini. Tidak menemui al-awalin ya, al-awalin. Sebentar. Oh, al-awalin. Jadi apa yang sahwun yang dikerjakan imam, jadi ini gambarannya ada ini. Gambarannya ini 2 kelompok. Jadi gambarannya 2 kelompok. Jadi ini kembali kepada imam membagi 2 kelompok. Saya ulangi. Sahwu kulli firqatin mahmudun fi ulahum. Setiap kelompok kalau mereka ini sahwu kulli firqatin, kalau mereka menerbakan asbab sujud sahwi kan ditanggung oleh imam. Maka ini yang ditanggung adalah fi ulahum, rakaat pertama mereka, wa kana tsaniyatu tsaniyah, rakaat keduanya kelompok yang kedua, karena disitulah dia ini bergabung dengan imam. Jadi ini gambarannya soalnya dikosorin. La tsaniyatul ula, bukan rakaat keduanya kelompok pertama karena mereka sudah mufaraqah. Adapun wasawu fil ula yang hakul jami'ah, asbab sujud sahwi yang dikerjakan imam dalam rakaat pertama menimpa semua makmum. Wabisaniyah, adapun dalam rakaat kedua tidak menimpa kepada kelompok pertama karena mereka sudah mufaraqah. Wayusanu hamdusillah gibadil anwa. Dalam 3 cara ini tetap disunahkan membawa senjata. Wabiqadin yajibu. Arabiu cara yang keempat. Ayatahimal qitalu aw yastadal khawfu. Jadi perang sudah berkecamuk. Jadi berkecamuk perang itu ya seperti ibarat iltiham itu ya kulit bertemu kulit, daging bertemu daging. Maksudnya itu satu gambaran majas bahwasanya perang sudah berkecamuk. Aw yastadal khawfu, atau sangat terjadi kekhawatiran. Yusoli kaifa amkana. Maka orang sudah masuk waktu sholat, ini sudah perang, nggak bisa dihindari,
Maka sholat kaifam karena sebisanya, rakiban wa masyian, baik dengan naik kendaraan atau berjalan kaki. Wa idharu bitarki kiblat dalam kondisi perang sudah berkecamuk atau sidatul khauf, maka itu dimaafkan. Dia ini terkadang meninggalkan arah kiblat. Wa kadal amal katsirah, dimaafkan gerakan-gerakan yang banyak li hajatin karena hajat peperangan yang bukan gerakan sholat lil asahi. La siyahin, tidak dimaafkan teriak-teriak. Wa titik wal kisila haidatumiyah. Kemudian ketika senjatanya berdarah, nah dia letakkan. Wain ajaza, kalau tidak mampu, ya amsakau wala qadamil adhan. Maksudnya ini wong perang. Perang ini kalau memang kondisi agak aman, kemudian pedangnya tumpahnya berdarah, ya dilemparkan. Ini kalau kondisi aman. Baik ajaza, ternyata kalau nggak bisa, kondisi nggak aman, ya tetap dipegang. Dan sholatnya tetap sah. Laqadu agil adhari. Baik ajaza, rukuin atau sujudin. Kalau nggak mampu ruku sujud, ya Allah isyarah. Wa sujudu abdo akhwado. Isyarah sujud lebih pendek. Walahu dana'u bikuli kitarin. Cara ini sholat kaifa amkana, bisa dikerjakan di setiap peperangan. Wazimatin, lari dari perang. Mubah, ini yang keduanya mubah, jadi kita yang mubah, bukan kita yang haram. Kita yang haram itu pemberontak, itu kan kita haram. Kita yang mubah, kita yang wajib atau kita yang mubah, atau lari dari peperangan karena jumlah kita tidak sampai 2 kali lipat. Nah, jumlah musuh tidak sampai melebihi 2 kali lipat. Jadi peperangan itu kan kalau jumlah musuh ini di bawah 2 kali lipat, kita masih wajib. Tapi kalau musuhnya melebihi 2 kali lipat, kita nggak wajib. Waharabi min harikin, lari dari kebakaran. Wasailin, lari dari banjir. Wasabu'in, lari dari binatang buas. Wawarimin, lari dari dikejar orang yang menghutangi idal isar padahal dia tidak mampu bayar. Wakhawi habsi, dan khawatir di penjara. Jadi sebetulnya ayat itu kaitan dengan khauf, peperangan. Nah, kemudian oleh para fuqaha dikiaskan yaitu syiddatul khauf karena lari dari kebakaran, lari dari tsunami, lari dari banjir, lari dari kejaran binatang buas, sampai lari dari khawatir ditangkap orang yang menghutang dia agar tidak membayar. Wala sawman ulil mukhrimin khabarat al-haji, dilarang salat syiddatul khauf, dengan cara isyarat dari bagi orang yang ihram khawatir tertinggal wukuf di Arafah. Jadi orang yang ihram khawatir tertinggal wukuf di Arafah tidak boleh salat syiddatul khauf. Untuk mengejarnya, walau sallau li sawatin, kalau orang salat syiddatul khauf li sawatin karena ada bayang-bayangan hitam, dhannuhu adu yang mereka menyangka adalah musuh. Babana khairahu, ternyata bukan musuh. Qadha, maka dia wajib qadha bil adhi, wajib diulang walaupun ada khilafiyah. Oke, ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak ada, lanjut. Tinggal 2 lembar. Ya dibaca aja. Faslu bima yujayyadu lafzul muhaddi, apa saja boleh dikai bagi orang yang terang. Ya rumu ala rajulil istiqi, laki-laki memakai sutra, dijadikan alas, jadikan peci, sorban, semua haram. Wa aydan marati lubsuhu, halal bagi wanita memakai sutra, wala sahu tahri mustirasyiha, pendapat asab yang diunggulkan, haram bagi wanita menjadikan sutra sebagai alas, maksudnya untuk laki-laki memakai alas sutra. Wa ana lil wasobiyah,
Boleh bagi wali memakaikan anak yang belum balik dipakaikan sutra. Ultimana mengatakan ala sahil iftirasyiha wa biqata ali rabbin wa ghairuhum wallahu a'lam. Jadi laki-laki, jadi sutra itu satu yang lembut yang memang itu cocok untuk karakter perempuan dan tidak cocok karakter laki-laki gitu. Itu hikmahnya, bicara hikmah. Tapi kalau bicara alasan dan dalilnya, ya karena itu dilarang bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laki-laki nggak boleh pakai sutra dalam bentuk pemakaian apapun kecuali darurat yang nanti akan disebutkan apa saja kondisi-kondisi darurat yang membolehkan laki-laki pakai sutra. Ada wanita boleh kecuali iftiros. Jadi menggunakan sutra sebagai alas duduk, alas tidur. Ini khilafiyah. Menurut Imam Rafi'i, al-asa tarjih beliau tidak boleh. Tapi tarjih Imam Nawawi boleh. Kemudian anak kecil, orang gila, anak kecil, ini seorang yang boleh kasih sutra dia anak kecil laki-laki. Ada kondisi darurat, boleh bagi laki-laki memakai sutra. Contohnya darurat, harin wa bardin mulikaini. Jadi kondisi panas yang sangat, dingin yang sangat, yang mematikan. Atau jadi harbin, atau perang yang mendadak, tiba-tiba datang panggilan perang. Walau itu kayak dan dia tidak menemukan kain selain sutra. Ini kondisi panas, kondisi dingin yang mematikan, tidak ada kain selain sutra, umpamanya begitu. Walil hajati, yang kedua karena hajat itu di bawahnya darurat. Kajarabin wahikatin wa tafikumalin, karena penyakit gatal. Jadi kudis, gatal, itu kalau kena kain kan kasar, kain kasar kan sakit. Nah ini boleh pakai kain sutra yang lentur itu. Tapi kumalin atau menolak kutu. Jadi orang tuh kutuan kalau pakai kain sutra hilang kutunya. Kalau tapi kutu, namanya begitu. Wadan kita ali karena perang kadibajin layakumu ghairu maqamahu. Jadi sutra dibat yang tebal dan licin sehingga bisa menolak tusukan pedang atau tombak, namanya begitu. Licin. La yakumu ghairuhu maqamahu, yang mana selain libas tidak bisa berfungsi seperti libas. Wa yaramul murakabu min ibrasi mabarihi, haram bagi laki memakai kain yang berbahan campuran antara sutra dan lainnya. Ya, kalau sutra ibrasi beratnya lebih banyak. Wa yahillu aksuhu, kalau sutranya lebih dikit maka halal. Lah kalau sama, makanya ini istawa yang bil asahi, kalau sama antara sutra dengan selain sutra, maka ada khilafiyah al asah boleh. Wa yahilu maturiza al turibi hadith. Jadi turiza itu di bordir, turifa itu biasa itu loh. Orang punya baju, ujungannya, kerahnya, atau pinggiran-pinggiran bajunya, dari turifa itu pinggirannya saja dikasih kain sutra sekadar hajat. Jadi kainnya itu kain biasa dan kemudian dibordir sutra, benang sutra, atau pinggirannya itu dikasih kain sutra, itu juga boleh. Walau tusabi najasi bigari salah wa nawiyah, memakai kain najis, selain sholat atau semisalnya tawaf, itu boleh. Nah, cintil kafin wa ghifrin tidak boleh memakai kulit anjing dan babi. Darurotin, kemudian baca dikil seperti perang yang mendadak, nggak ada kain selain itu. Wa kada jildul maita, tidak boleh memakai kulit bangkai sebelum disama kecuali darurat. Wa yahilu biduni anasi, ini najis dan nasyfi.
Oh, ada kurang istisbah. Boleh menyalakan lampu. Ada yang istisbah. Boleh menyalakan minyak yang najis. Syaratnya di luar masjid. Jadi minyak-minyak yang mutanajis itu boleh dipakai selain dikonsumsi. Kita punya minyak yang najis, mutanajis. Ini masih boleh dipakai selain dikonsumsi. Umpamanya digunakan penerangan begitu. Untuk menyalakan lampu, menyalakan dapur. Syaratnya dipakainya di luar masjid. Kalau dalam masjid tidak boleh karena bawa najis ke dalam masjid itu tidak boleh. Oke, silakan pertanyaan umum, monggo. Ada enggak? Assalamualaikum Kiai. Izin bertanya. Ya, Itu kan di dalam hadis musalsal ada musalsal bil awaliyah yang dimana para perawinya itu selalu memastikan hadis itu hadis yang pertama kali didengar. Sebagai bentuk ikhtiyat, biar hadis itu pertama kali didengar betul-betul, setiap kali memulai majelis dibuka dengan hadis tersebut. Apakah boleh dalam khutbah pakai teori pakai cara ini, Kiai? Jadi setiap khutbah takwalah kepada Allah, sebelum baca hadis yang lain baca hadis dulu yang ar-rahimun yarhamuhumur rahman gitu. Apakah elok gitu, Kiai, kalau pakai ini cara itu? yang begini antum tanya kepada pakar-pakar orang yang masuk takhusus hadis. Gitu. Karena yang kamu tanya itu teori-teori para muhaddisin, etika mereka, ada mereka saya kurang mendalami. Jadi kalau kita bicara hukumnya, hukum masalah hukum khutbah, ya kan? Hukum khutbah itu yang penting kan syarat-syarat rukun Anda penuhi selesai gitu. Tapi masalah etika periwayatan hadis musalsal itu antum tanya kepada para pakar-pakar, ustadz-ustadz yang ikut ngaji takhusus hadis. Saya kurang mengalami masalah. Jadi kurang jelas. Oh, iya, Kiai. Yang lain, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, hukum menggunakan tasbih diperbuat daripada emas. Jadi tasbih daripada emas laki-laki jelas tak boleh. Jadi laki-laki tak boleh. Nah kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan menjadikan itu ya tasbih, ya perhiasan dia, ya boleh aja gitu. Yang tidak boleh itu kan wadah, piring, cangkir, gelas, sendok kan gitu kan. Kalau dianggap tasbih itu sebagai perhiasan dia, ya terkadang untuk gelang, untuk apa, boleh-boleh aja. Yang jelas untuk wanita, laki-laki tidak boleh. Apalagi, Ya, jazakallah. laki-laki itu boleh pakai emas itu untuk gigi, itu boleh. Jadi pasang gigi dari emas, itu boleh. Atau nambal hidung yang apa itu terpotong zaman sahabat itu ditambal hidungnya pakai bahan emas, itu ya boleh. Itu yang diizinkan. Terus lagi cukup. Nih, mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih paham kepada kita semua, manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya, kalau jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.